Salam saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya sangat ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, sebenarnya ini bagian firman Tuhan ini disampaikan seputar Natal. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Engkau menolong, berikan telinga yang mendengar kepada pemirsa sekalian, berikan hati yang tanggap kepada firman Tuhan, supaya kami di perjalanan hidup kami, Tuhan bebas mengintervensi kami, karena hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini, Injil Matius pasal 1 ayat 20. Matius pasal 1 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Kayaknya enak sekali hidupnya Yusuf ya. Diintervensi oleh Tuhan. Tapi perhatikan saya ke sini baik-baik. Kenapa demikian? Ayat di atas menyebutkan bahwa
ini Yusuf ini orang yang tulus hati. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Oh, haleluya. Jadi jangan saudara hanya melihat pilihan Tuhan kepada Nuh misalnya, kepada Abraham misalnya, atau di sini kepada Maria dan Yusuf ini. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ada modal juga dalam hati mereka. Itu yang membuat kemudian modal di hatinya itu Yusuf tadi adalah apa? Satu, dia tulus hati. Di gereja kami menggunakan istilah apa? Hiduplah tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Supaya Tuhan bisa mengintervensi hidup kita. Kalau kita membuat keputusan keliru, Tuhan mengintervensinya. Dengar baik, terutama cucu-cucu saya masih remaja, ya. Ingat, mulai dari tamat SMA, bukan tamat SMA, tamat SMP, engkau memilih masuk SMA atau SMK, tolong berdoa kepada Tuhan dengan benar. Tamat dari sekolah lanjutan atas, kemudian mau masuk kemana, tolong berdoa, berpuasa dengan serius. Kemudian nanti sesudah engkau tamat, kemudian mau masuk ke perguruan tinggi mana, tamat dari sana, jangan semua berpikir mau jadi pegawai negeri. Bagus juga sih, karena sudah terjamin ada pensiunan dan lain-lain. Tetapi ingat, kalau engkau sudah menentukan sesuatu sebelum berdoa, engkau sama dengan menutup pintu untuk dirimu sendiri. Boleh jadi Tuhan mau buat rencana yang lebih besar. Putra saya, namanya Dasalaku, ya, ketika dia tamat dari SMA, dia tanya kepada saya, "Papa, saya mau ambil jurusan komputer." Sampai saya katakan, "Are you sure?" Karena matematikanya tidak pernah bagus. Tetapi ternyata dia komitmen. Untuk apa dia ambil sarjana komputer? Karena rencananya dia mau pergi ke Ethiopia. Teman saya dari Ethiopia memberitahukan bahwa di sana yang lagi booming pada waktu itu, ya, pada waktu itu sekitar tahun 2007-2008 itu adalah jurusan komputer. Ya, melalui itu bisa membuka kursus komputer dan kemudian orang-orang ikut kursus bisa di tempat menyaksikan Injil Yesus Kristus. Tamat dari situ, dia kemudian bilang, "Saya mau ambil S2 teologi." Sekali lagi saya katakan, ndak capek itu, ndak bosan kuliah terus. Dia bilang, "Ndaklah Papa, untuk kesana juga." Dia ambil itu. Nah, saudara sekalian, apa cita-cita Dasa waktu dia kami pernah tinggal di ujung lapangan terbang Halim selama setahun. Cita-citanya menjadi penerbang pesawat tempur. Taulah anak-anak, waktu itu dia kelas 3 SD. Jadi saudara-saudara sekalian, pesan saya ialah mari hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mudah mengintervensi kita. Tadi dia sudah buat keputusan, ya. Saya membayangkan begini saudara sekalian, kira-kira berapa lama orang tidur? Katakanlah ini orang pekerja keras, dia tukang kayu kan, Yusuf itu, dan dia pekerja keras. Biasanya pekerja keras itu hidupnya sehat dan mudah tidur, tidur nyenyak. Mungkin dia tidur 6 jam sampai 8 jam satu malam. Nah, sekarang perhatikan sekalian, sebelum tidur dia buat keputusan, sesudah bangun dia buat keputusan yang berbeda sama sekali.
Artinya orang ini mudah diatur oleh Tuhan. Dengar baik, saudara-saudara sekalian, terutama anak cucu saya. Buatlah hidupmu mudah diatur oleh Tuhan. Jangan engkau macam-macam alasanmu, mutar-mutar kalau Tuhan suruh. Di sini kita melihat betul-betul Yusuf ini mengerti maksud Tuhan dan akhirnya dia mudah taat kepada Tuhan. Milikilah mindset, pikiran seperti itu, perasaan seperti itu, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mudah mengarahkan hidup kita, dan kita dengan mudah juga mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Tolong supaya semua pemirsa menjadi orang yang peka mengikut Tuhan, hati yang lurus dan tulus dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami mudah berubah arah ketika Tuhan mengubah arah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.